Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, di hari Kamis. Betul ya, hari Kamis hari ini ya? Atau hari Minggu? Hari Kamis ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop firman yang telah menjadi manusia. Ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap waktu. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, anugerah terindah dari firman menjadi manusia. Anugerah terindah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendapat hadiah? Mendapat pemberian? Apakah sukacita? Sukacita tentu ya. Apalagi kalau hadiah itu sesuatu yang diharapkan. Sukacitanya tambah-tambah, betul ya? Sudah diharapkan lalu diterima, pasti sangat senang sekali. Anugerah terindah. Bapak, Ibu dan saudara, setiap tahun kita selalu menikmati anugerah terindah, mengingat lewat Natal, anugerah terindah. Setiap tahun kita selalu merayakan Natal. Sampai usia sekarang, sudah berapa kali kita merayakan Natal? Berapa kali Bapak Ibu?
Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Apa artinya Natal? Natal. Disnatalis ya, hari lahir. Lahirnya Yesus Kristus. Berita Natal. Berita Natal setiap tahun dikumandangkan dan menjadi pertanyaan untuk kita adalah, sudahkah kita menerima Dia yang kelahirannya kita rayakan setiap tahun? Kita terima dalam hati dengan sungguh-sungguh. Sudahkah? Sudahkah kita tinggal di dalamnya? Sudahkah hidup bersamanya? Hidup dalam terangnya? Itu pertanyaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertemuan di kecamatan pada beberapa waktu yang lalu, dalam rangka ada rapat ya, pengamanan Natal dan Tahun Baru. Jadi di situ Polsek menyampaikan materi bagaimana seharusnya, apa yang harus kita lakukan. Kemudian ada ruang diskusi. Di ruang diskusi itu banyak pertanyaan. Dan pertanyaan itu satu arah. Ya, apa yang ditanyakan? Di situ ada Pak RT, Pak RW, semua tokoh masyarakat, semua kalangan datang dan mempertanyakan pertanyaan ini. Mereka menanyakan bagaimana mengatasi atau mengamankan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Bagaimana mengamankan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab pada saat kapan? Natal dan Tahun Baru. Ada lagi pertanyaan. Bagaimana dengan mereka yang suka mabuk pada hari Natal dan Tahun Baru? Bagaimana dengan anak-anak remaja, anak-anak pemuda, geng motor pada saat Natal dan Tahun Baru? Bagaimana dengan anak-anak yang suka keluyuran? Anak-anak yang suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Anak-anak, bagaimana dengan anak-anak bahkan orang dewasa yang memanfaatkan kesempatan itu dengan pesta pora dengan menggunakan narkoba? Itu pertanyaan yang muncul Bapak Ibu dalam diskusi itu. Menyedihkan bukan? Pada saat kapan? Natal dan Tahun Baru. Saat menyedihkan pertanyaan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah realita yang terjadi dalam lingkungan saat ini. Saya berharap tidak ada di antara kita. Amin. Amin ya. Tidak pemabuk, tidak pesta pora. Amin ya. Tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab pada saat Natal dan Tahun Baru, pada waktu, setiap waktu. Amin ya. Bukan hanya pada saat Natal dan Tahun Baru, setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, momen Natal seharusnya berita yang dipertanyakan adalah, ada apa di momen Natal itu? Siapa yang lahir di hari Natal itu? Kemudian berita sukacita itu kemudian disebarkan kemana-mana. Bukan pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang jahat ini? Bagaimana mereka harus ditangani? Sangat menyedihkan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ada jawaban. Mereka yang hidup dalam kegelapan terus hidup dalam kegelapan. Semakin menikmati kegelapan. Mereka yang tinggal dalam kegelapan enggan, bahkan tidak ada keinginan untuk datang kepada terang. Sekalipun Bapak Ibu, terang telah datang ke dalam dunia. Sekalipun terang telah datang ke dalam dunia, tapi mereka yang hidup dalam kegelapan banyak yang tidak mau datang kepada terang. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mengingat kembali
Di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan, ia datang. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa yang datang? Firman. Firman yang menjadi manusia. Di ayat 7 dikatakan, ia datang sebagai saksi. Yohanes datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu firman. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itulah anugerah terindah dalam hidup kita. Ketika Allah mau datang ke dalam dunia. Ketika firman menjadi manusia. Ketika Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, maha kudus, maha suci, Allah di atas segala Allah, dia mau turun ke dalam dunia. Dunia yang hina, dunia yang berdosa. Dia mau datang ke dalam dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak terima. Bagaimana mungkin Tuhan mau menjadi manusia? Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak kelihatan mau menjadi manusia, bahkan mati untuk manusia? Mereka tidak terima. Sangat tidak masuk akal, bukan? Mengapa Allah harus datang ke dalam dunia? Mengapa dia harus menjadi manusia? Kalau berbicara tentang dosa, bukankah Allah tinggal berkata dari surga, dosamu telah diampuni? Urusan beres, bukan? Kenapa Tuhan harus datang, turun ke dalam dunia, mengambil daging, menjadi manusia, mengambil tubuh yang fana ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah tidak datang ke dalam dunia, tidak menjadi manusia, maka tidak ada pengharapan bagi kita. Kenapa? Karena semua kita adalah seteru Allah. Semua kita adalah manusia yang berdosa. Semua kita tidak layak di hadapan Allah. Maka butuh pengampunan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah kita adalah Allah yang adil dan kasih. Allah yang adil. Allah yang adil tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Dosa harus dihukum. Kalau dosa dihukum, berarti semua kita akan dihukum. Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Maka kita semua tidak layak di hadapannya. Kita harus dihukum. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang adil. Dia adil dan dia kasih. Dosa harus dihukum, tapi kasih Allah juga dinyatakan untuk kita. Itulah sebabnya ia datang ke dalam dunia karena kasihnya. Ia mengasihi kita. Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya. Kalau Bapak Ibu ikut persekutuan di rumah Pak Hardono pada hari apa itu? Sabtu ya.
Pak Peter itu menyampaikan firman Tuhan. Mau punya anak 10, kalau diminta 1 boleh. Boleh Bapak Ibu? 10 anak, diminta 1 boleh? Tidak boleh. Pak Peter bilang, saya punya 2 anak, diminta 1 pun saya tidak kasih. Betul ya? Atau ada yang rela? Nggak apa, ambil aja, gratis. Ada begitu? Nggak ada. Ya, anak pergi sehari aja pun dicari, betul ya? Kok nggak pulang-pulang ya? Jangankan sehari, nggak kelihatan di mana ya? Tapi Tuhan kita itu, ya, Tuhan kita itu anak tunggalnya. Diutus ke dalam dunia, datang ke dalam dunia. Untuk siapa? Untuk kita. Menyatakan kasihnya untuk kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu kasih, sekaligus Allah itu adil. Ia menghukum dosa. Dia tidak menghukum kita, tapi ia menggantikan kita lewat anaknya yang tunggal itu. Yesus mati untuk kita. Yesus menggantikan kita di salib, sehingga kita semua selamat. Ia menyatakan kasihnya yang besar untuk kita. Yesus berkata, aku rela mati untukmu supaya engkau tetap hidup. Yesus mati, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Yesus mau menggantikan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman menjadi manusia. Pada awalnya dikatakan ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia pribadi yang kedua datang ke dalam dunia. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ditekankan lagi di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus Kristus, Dia adalah Allah. Bukan Allah ketika Ia datang ke dalam dunia, tapi Dia Allah sejak dahulu kala. Dalam kekekalan Dia adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, anugerah yang terindah dalam hidup kita adalah ketika Allah mau datang ke dalam dunia. Yang kedua, anugerah terindah dalam hidup kita adalah ketika Allah memberi kita hidup. Memberi kita hidup. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, kata Yesus. Pokok. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap ranting yang lepas dari pokoknya, dia tidak akan hidup. Tetapi setiap ranting yang melekat pada pokoknya, dia akan terus hidup. Karena dia melekat pada sumber kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, kita hidup di dalam Kristus. Amin. Ketika kita ada di luar Kristus, mungkin memang kita hidup secara jasmani, tapi kita mati secara rohani. Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus sendiri berkata, dialah hidup, dialah sumber hidup.
Dia memberi kita hidup supaya kita hidup. Amin Bapak Ibu. Hidup kekal, hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur, inilah anugerah terindah. Siapa di dunia ini, pemimpin agama mana yang bisa menjamin kehidupan umatnya? Pemimpin agama mana yang bisa mengatakan ketika engkau percaya kepadaku, engkau akan memperoleh hidup yang kekal? Adakah? Tidak ada. Satu-satunya Yesus Kristus. Satu-satunya adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup. Dia menjamin setiap yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup. Bapak, Ibu dan Saudara, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus mungkin orang bisa melihat kita sukses, hebat, dan sebagainya. Orang bisa menilai kita. Tapi di luar Kristus, semua itu adalah sia-sia. Semua itu hanya kebohongan belaka. Fana. Tapi apapun yang kita lakukan di dalam Kristus, semua kita yang berada di dalam Kristus, apapun yang kita lakukan, itu jadi buah kehidupan kita di dalam Kristus. Kita menunjukkan bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kalau yang pertama tadi anugerah terindah itu Allah mau datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus, firman menjadi manusia. Yang kedua, firman yang menjadi manusia itu memberi kita hidup. Yang ketiga, anugerah terindah dalam hidup kita adalah kita diterima menjadi anak-anak Allah. Kita diterima sebagai anak-anak Allah. Apa yang lebih indah daripada menjadi anak Allah? Tidak ada lagi. Bapak Ibu bangga tidak disebut anak-anak Allah? Disebut anak Tuhan, bangga atau tidak? Bapak Ibu bangga atau tidak? Banggalah. Masa tidak bangga jadi anak Tuhan? Bapaknya siapa? Ya Tuhan, kan anak. Amin. Kita ini anak-anak Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau kita anak Tuhan, jangan sampai kita memperlakukan kita punya Bapa. Betul ya? Bapa kita adalah Tuhan itu. Makanya di dalam doa Bapa kami Yesus ajarkan, Bapa kami yang di surga. Karena kita adalah anak. Anugerah terindah dalam hidup kita. Kita dijadikan sebagai anak. Dahulu kita bukan anak. Dahulu kita siapanya Allah? Seteru, musuh Allah. Kita ada di bawah murka Allah. Dahulu kita tidak layak di hadapan Allah. Tapi firman menjadi manusia, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita karena Dia Bapa kita. Tuhan berjanji, apa yang Ia janjikan pasti digenapi. Kalau Bapak Ibu ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, ada janji yang digenapi. Janji itu digenapi. Lewat silsilah-silsilah itu dikasih tahu, lahir dari keturunan-keturunan ini. Dinyatakan bahwa Dia datang ke dalam dunia sesuai dengan janji yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dia akan datang
Dia pasti datang. Dan dia sudah datang. Itulah firman yang menjadi manusia. Dia sudah datang. Dan sekarang tinggal dalam hidup kita. Amin. Sekarang ia yang datang telah tinggal dalam hati kita. Dia yang memimpin hidup kita. Kita menjadi anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anugerah terindah ketika kita diterima sebagai anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah kita hidup tidak lagi mempermalukan Bapa kita. Kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kita hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Mencerminkan bagaimana Bapa kita, demikian pula kita. Bapa kita penuh kasih, maka kita anak-anaknya juga mengasihi semua orang. Bapa kita adalah suci dan kudus, maka kita pun hidup suci dan kudus di tengah-tengah dunia ini. Bapa kita adalah Allah yang sungguh baik. Maka kita pun harus hidup baik di dunia ini. Kita mencerminkan Bapa kita. Karakter Bapa kita. Tuhan kita. Dia baik. Dia penuh kasih. Dia peduli. Demikian pun kita anak-anaknya. Kepada siapapun kita mau mengasihi. Kita peduli. Apalagi di momen Natal ini. Di momen Natal ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Banyak saudara-saudara kita. Makanya kemarin di rapat di kecamatan itu. Ada usulan mengatakan. Minta tolong turunkan surat. Apa itu namanya? Dekret ya. Supaya di malam tahun baru tidak ada yang melaksanakan kembang api. Banyak yang setuju. Banyak yang bilang biasa aja kali. Kenapa? Alasannya Indonesia lagi berduka, katanya begitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini Indonesia lagi kesulitan, ya, khususnya di daerah Sumatera. Beberapa waktu yang lalu kan mengalami bencana. Bagaimana kondisi mereka sampai sekarang ya? Masih sulit, masih sulit. Lalu, inilah Natal. Di saat inilah kita menunjukkan kasih kita kepada sesama, mendoakan mereka. Kita mendukung mereka di dalam doa, supaya Tuhan tolong, Tuhan hiburkan hati mereka, Tuhan kuatkan mereka. Saling mengasihi Bapak Ibu. Lebih daripada doa, apalagi mungkin kita bisa membantu dengan apa yang kita punya. Mengasihi. Sebagai anak-anak Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Mengasihi. Melakukan tindakan-tindakan yang baik. Seperti Bapa kita adalah baik. Dia adalah gembala yang baik. Bapa yang baik. Maka kita pun sebagai anak-anaknya, mari kita hidup baik. Dalam keluarga bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah menjadi bapak, ayah yang baik? Ibu yang baik? Sudahkah menjadi anak-anak yang baik? Sudahkah kita meneladani karakter Kristus dalam hidup kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah terindah dalam hidup kita adalah menjadi anak-anak Allah. Untuk kemudian kita hidup meneruskan teladan yang telah Ia berikan kepada kita. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan kemurahannya kita dapat menikmati anugerah terindah, yaitu Ia mau datang ke dalam dunia, firman menjadi manusia. Mari kita hidup dalam terang Kristus. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kita tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Kita tinggalkan semua kejahatan-kejahatan kita. Kalau dulu kita suka marah-marah. Ada yang suka marah-marah di sini? Gak ada, puji Tuhan. Bapak Ibu bagaimana? Gak ada ya? Amin. Sedikit suaranya. Amin. Amin. Kalau dulu kita suka iri hati. Kalau dulu kita suka membenci, suka dendam.
Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Karena sesungguhnya terang itu telah datang. Terang itu telah menerangi hidup kita dan kita tinggal dalam terang itu. Sekarang kita hidupi terang itu. Kita hidup dalam terang Kristus. Mari kita hidup menjadi terang dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah terindah ketika kita senantiasa diterima oleh Bapa menjadi anak-anaknya. Dan sekarang kita adalah milik Kristus. Mari kita hidup taat sesuai dengan Tuhan kehendaki. Karena kita telah diterima oleh Dia. Kalau mungkin dunia ini mengatakan, aku menerima engkau kalau engkau mau taat. Kalau engkau mau melakukan apa yang ku mau. Tapi Yesus mengatakan, aku sudah menerima engkau. Oleh sebab itu aku memampukan engkau untuk taat. Ikut kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati masing-masing kita. Semakin dikuatkan. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin bersyukur kepada Tuhan. Karena Ia firman yang telah menjadi manusia. Ia hadir dalam hidup kita. Menyertai kita. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi malam. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin.